hendak istirahat atau tidur, maka Nabi menyabdakan huwal awwalu wal akhiru, kemudian fix di wadzahiru wal batinu. Apa adz-dzahiru di situ ya? Jadi lafaz di Al-Qur'an oleh Nabi diulang lagi dalam sabdanya, adz-dzahiru laisa fawqahu syai'un, al-batinu laisa dunahu syai'un. Nah, ini. Jadi di Al-Qur'an ada huwal awwalu wal akhiru, fokus kepada adz-dzahiru wal batinu. Lalu Nabi menyabdakan, apa itu adz-dzahiru? Laisa fawqahu syai'un. Apa itu al-batinu? Laisa dunahu syai'un. Kemudian adalah ulama Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat. Istadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu ay anillahi biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam antaz zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un wa idza lam yakun fawqahu syai'un wala dunahu syai'un lam yakun fi makanin. Jadi kata Imam Baihaqi, sebagian dari ashab kami dalam mazhab Asy'ariyah juga dalam mazhab Syafi'iyah, artinya sebagian dari ulama Asy'ariyah, sebagian dari ulama Syafi'iyah juga berdalil tentang bahwa Allah itu tidak bertempat. Nafyul makan anillahi. Apa dalilnya? Yaitu hadis Nabi biqaulihi, dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Apa itu sabdanya? Antaz zahiru, engkaulah zat yang maha zahir. Apa maksudnya zahir? Falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada yang di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau zat yang maha batin. Apa maksudnya? Falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada yang di bawahmu. Wa idza, perhatikan itu ya, dalam kurung sudah di luar kurung, berarti ini sudah ucapan yang Baihaqi-nya. Wa idza lam yakun fawqahu syai'un, maka apabila tidak ada di atasnya sesuatu apapun, wala dunahu ay lam yakun dunahu syai'un, dan di bawahnya juga tidak ada apa-apa, lam yakun fi makanin, maka berarti Allah itu tidak di sebuah tempat manapun, artinya tidak ada tempat. Makanin itu isim nakiroh. Kalau kita belajar ilmu agama tertib, kita faham bahwa kalau isim nakiroh ada dalam sebuah susunan kalimat negatif, lam yakun ya, lam yakun kan kalimat negatif, maka berarti itu yufidu al-umumah, bahkan al-itlaq, berarti tidak ada di tempat manapun. Jadi semua yang disebut tempat, maka Allah tidak mungkin ada di situ ya. Itu maksud dengan lam yakun fi makanin. Jadi tempat manapun kalau itu disebut tempat, berarti Allah tidak ada di situ. Tidak pernah Allah itu bertempat. Karena kalau ada di sebuah tempat, mesti ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Ya, sebuah tempat dimanapun ya, mesti dia itu ada di antara tempat-tempat yang lain. Artinya misalnya kita meyakini Allah di atas langit, dan di bawahnya Allah itu bumi, atau alam, atau makhluk. Oh, berarti ada yang di bawah Allah, yaitu makhluk. Berarti bertempat, kan begitu. Tapi sudahlah kalau mereka bilang tidak bertempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saya sekarang ingin menanggapi yaitu pendapat yang disampaikan oleh Ustadz Zaka ya, berkaitan dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ketika menafsirkan ad-dhahiru wal batin ila akhir itu, al-awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin ila akhir, sampai kepada ayat. Saya kira ini pembicaraan
di luar konteksnya dengan sifat Allah yang berkaitan dengan istiwa. Pembicaranya istiwa, kemudian untuk meniadakan tempat mengutip perkataan orang-orang yang disinyalir menurutnya tepat untuk digunakan sebagai hujjah. Tapi saya ingin membantah juga dengan tulisan ulama-ulama besar yang tak kalah besarnya dari berbagai ulama tafsir. Maka jika ada sedikit salah bacaan saya, dibetulkan saja. Yang jelas maknanya dan artinya tidak akan menyimpang dari apa yang saya katakan. Dan ia menyebutkan Itu yang pertama. Yang kedua, saya pastikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zakka itu hanya bersifat manipulatif. apabila wajib Nah, dalam hal ini saya ingin mengutip perkataan Imam Qurtubi terkait dengan yaitu wajib istawa alal arsh itu yang terdapat dalam beberapa surat. Kalau tidak salah ada 7 surat ya. Ada 7 surat yang memuat kalimat tersebut. dari sifat-sifat Artinya kalimat yang diulang-ulang. Ada dengan menggunakan ala, ada yang menggunakan ila. famin Dalam hal ini melahirkan berbagai macam tafsir. Walaupun ada beberapa tafsir yang belum saya sebutkan, tapi saya kira ini cukup. maka Seperti tafsir Mujahid, kemudian tafsir yaitu Ibnu Maqatil dan lain-lainnya ya. sifat-sifat Dan tafsir Al-Mikbas itu misalnya berkaitan dengan walaisa bijihati fawqa tentang istiwa. Saya hanya mengutip dan saya hanya merekam maka yaitu yang terdapat di dalam beberapa kitab bukanlah tafsir dan kemudian indahum juga terdapat dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. lima yalzamu anil Pendapat-pendapat yang juga diambil Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam rangka membantah mereka yang mengatakan arah Allah tidak ada di atas. Kemudian yang lucu minal harokati dari penyampaiannya taghyir berubah siapa Ustadz Zakka itu seolah-olah orang-orang yang disebut oleh mereka dengan Wahabi itu pendapat mutakallimin pendapat ulama kalam mereka mengatakan bahwasanya Allah pendapat itu bertempat. mantek. Padahal sejak dahulu kala sampai sekarang itu saya belum menemukan tulisan dari ulama-ulama yang disinyalir Wahabi oleh orang-orangnya Zakka itu bahwa mereka mengatakan bertempat. Itu, bertempat ya. Radhiyallahu anhum Nah, la yakunu tetapi mari kita fil jihad baca bersama dan kita telah bersama dari berpendapat yaitu pernyataan Imam Qurtubi ya. Nah, ini perkataan Imam Qurtubi ini. Qaulu Abi Abdullah al-Qurtubi al-Maliki sahib Qaulu Abi Abdullah al-Qurtubi al-Maliki sahib at-tafsir al-mashhur qala fi qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hadhihi mas'alatul istiwa walil 'ulama'i fiha kalamun. Wa dzakara qaulal mutakallimin alladhina yaquluna idza wajaba tanzihul bari 'anil hayyizi famin darurati dzalika tanzihuhu anil jihati falaysa bijihati fawqa indahum lima yalzamu anil hayyizi wal makan minal harakati was sukun wat taghyir wal hudus qala hada qaulul mutakallimin. Jadi ini adalah pendapat yaitu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki sahibit tafsir Al-Mashhur yang menulis tafsir yang populer ini.
Qala fi qawlihi ta'ala, ia mengomentari firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah yang bersemayam di atas aras. Hadihi mas'alatul istiwa, masalah istiwa ini, walil ulama'i fiha kalamun, terdapat pembicaraan di kalangan ulamanya. Wa dzakara qaulal mutakallimin, dan ia menyebutkan pendapatnya mutakallimin, alladzina yaquluna idza wajabat tanzih, apabila wajib tanzihul bari anil hiyazi, apabila dipandang wajib, yaitu membersihkan atau mensucikan Allah dari sifat-sifat, yaitu arah tadi, arah makhluk, famin darurati dzalika tanzihu anil jihad, maka yang dipandang paling penting adalah melepaskan Allah dari sifat-sifat jihad. Falaisa bijihati fauqa, maka jihad itu bukanlah arah indahum, menurut mereka, lima yalzamu anil hayazi, yang melazimkan pada sisi arah wal makan dan tempat, minal harokati, yang membutuhkan bergerak, sukun diam, dan taghyir berubah, wal hudus serta baru. Qala, lalu hadza qaulul mutakallimin, ini adalah pendapat mutakallimin, pendapat ulama kalam, pendapat ahli filsafat gitu, pendapat ahli mantek. Summa qala, lalu Al-Qurtubi berkata, waqad kana salaful awwalu radhiyallahu anhum, dan sungguh salaful awwal radhiyallahu anhum la yaquluna binafyil jihad, mereka tidak berpendapat menolak, yaitu tidak mengatakan bahwasanya mereka menolak jihad. Wala yantikuna bidzalik, dan tidak membicarakan hal itu. Bal nataquhum wal kaffatu bi isbatiha lillah, tetapi mereka cukup dengan apa yang menjadi ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tetapkan. Kama nataqa kitabuhu, sebagaimana kitabnya membicarakannya, wa akhbarat bihi rusuluhu, sebagaimana rasulnya mengabarkannya. Walam yungkir ahadun minas salafis soleh, tak seorang pun dari kalangan salafus soleh mereka mengingkari annahu istiwa ala arsihi haqiqatan, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya itu haqiqatan, bersifat haqiqah. Wa innama jahilu kaifiyatul istiwa, wa innama jahilu kaifiyatal istiwa, dan sesungguhnya mereka tidak mengetahui
tata cara Allah beristiwa, fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu. Untuk itu hakikatnya beristiwa, bagaimana caranya itu tidaklah diketahui atau diberitahukan kepada kita. Kama qala Malik, sebagaimana perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lumun. Istiwa itu sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab. Apa istiwa itu? Ya'ni fil lughah. Wal kaifu majhulun. Dan kaif itu tidaklah dikenal. Mempermasalahkan kaif itu, tata cara Allah bagaimana beristiwa, itu tidaklah diketahui. Wassu'alu an hada bid'ah. Bertanya tentang kaifiat istiwa itu adalah bid'ah. Misalnya dikatakan, kalau Allah bersemayam di atas langit, lalu bagaimana semayamnya? Nah, itu bid'ah. Hada lafduhu fi tafsirihi wa huwa min fuqaha'il malikiyyati wa min ulamaihim. Ini lafadznya beliau di dalam tafsirnya. Wa huwa, dan beliau ini min fuqaha, yaitu min fuqaha'il malikiyyah, adalah salah seorang dari ahli fikih al-malikiyah wa min ulamaihim, dan di antara salah satu ulama-ulama mereka. Nah, itu ya tentang mengenai istiwa. Artinya memang Allah itu beristiwa di atas langit. Itu menjadi keyakinan dan menjadi standar pemikiran di kalangan para sahabat. Dan itu meyakini secara hakikat, bahasanya seperti itu. Tidak ada di antara mereka yang menolak. Itulah tentang istiwa. Pengertian yang sesungguhnya dari kalimat istiwa alal aras atau istiwa ilas sama misalnya. Istawa alas sama misalnya. Nah, kalimat-kalimat itu semuanya memastikan kalau Allah itu memang di atas. Sebagaimana pembahasan saya sebelumnya, di atas itu, kalau berkaitan dengan atas, maka artinya di luar alam semesta ini. Di luar alam semesta ini yang tidak terbatas. Sedangkan kalau di dalam alam masih dikategorikan alam, itulah yang tidak layak dihuni atau ditempati Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan bertempat. Tapi kalau di atas langit, artinya itu lepas dari segala makhluknya, yang dikatakan dengan istilah bainan min khalqihi. Baik, itulah ya penjelasan berkaitan dengan istiwa. Itulah tentang istiwa. Nah, itu dia perkataan Imam Qurtubi berkaitan dengan yaitu istiwanya Allah di atas arsy. Ternyata para sahabat Nabi tidak pernah menolak tentang arah itu, dan tidak dikatakan pula membicarakan hal itu, tetapi mereka meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy-Nya itu adalah hakikah. Jadi hakikatan, sifatnya itu hakikah. Yang tidak mereka yakini, yang tidak mereka ketahui adalah sifat hakikatnya, kaifiatnya, yaitu bagaimananya. Itu yang tidak diketahui oleh mereka. Tapi mereka yakin, saya yakinnya kalau istiwanya Allah di atas langit itu hakikah. Itu menurut Imam Qurtubi ketika membicarakan tafsir yaitu istiwa alal arsy dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah ya. Banyak sekali lah, pokoknya
sekitar ayat-ayat itu. Kemudian pengertian ahli bahasa, Baik. Itulah ya, pengertian ahli bahasa mari kita dengar juga. Inilah dia perkataan ahli bahasa. Zikru qauli Abi Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanni Al-Baghawi anhu fi ma'alim at-tanzil fi qawlihi ta'ala summa stawa ila as-sama' Fussilat ayat 11 qala Abu Ubaidah Sa'idah. Jadi ketika disebutkan yaitu kalimat istawa ila sama, menurut Abu Ubaidah maknanya itu Sa'idah. Wa hakahu anhu Ibnu Jarir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan terkait dengan firman Allah summastawa alal arsh, Al-A'raf, yaitu ayat 54. Kemudian ada pendapat Yahya bin Ziyadil Fara. Qaulu Yahya bin Ziyadil Fara imami ahlil Kufah qala fi qawlihi ta'ala. Pendapat Yahya bin Ziyad al-Fara, imami ahlil Kufah, yaitu imamnya penduduk Kufah atau warga Kufah. Qala fi qawlihi ta'ala, ia mengomentari firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Taha 5. Ayyi sa'idah, yang dimaksud itu adalah sa'idah, naik gitu. Naik ya. Qala Ibnu Abbas qala fahuwa ka qaulir rajuli kana qa'idan. Dia dalam keadaan duduk, fastawa qa'iman, lalu ia berdiri. Wa kana qa'iman, dan dia dalam keadaan berdiri, fastawa qa'idan, lalu ia duduk. Zakarahul Baihaqi anhu fil asma was sifat. Imam Baihaqi menyebutkan di dalam asma dan sifat. Ini dari bahasa semua, tinjauan bahasa. Qultu, aku berkata, muradul farra i'tidalul qa'im, yaitu lurusnya orang yang berdiri dan duduk, fi su'udihi, ketika naik ala, ketika yaitu bangun atau berada di atas bumi ya. Qaulu Abil Abbas Sa'labi, qaulu Abil Abbas As-Sa'labi, rawad Daruqutni an Ishaq Al-Kilabi qala sami'tu Abul Abbas Sa'labah yaqulu istawa 'alal arsh ayyi ala. Jadi istawa 'alal arsh itu maknanya adalah ala, yaitu tinggi, naik ke atas itu. Wastawal wajhu, yaitu bertemu, ittasala. Wastawal qamar, wastawal qamar, yang dimaksud dengan wastawal qamar itu imtala, yaitu bersinar. Wastawa Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amru serupa, itu tasyabah artinya. Wastawa ilas sama akbal, dan
kalau dikatakan wastawa ilas sama aqbala, yaitu menuju. Hadzal ladzi na'rifu min kalamil Arab. Inilah yang kami kenal dalam bahasa Arab. Qaulu Abi Abdullah Muhammad bin al-Arabi. Qaulu Abi Abdullah Muhammad bin al-Arabi qala Ibnu Arafa fi kitab ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Haddatsana Daud Ibnu Ali qala kunna 'inda Ibn al-Arabi fa'atahu rajulun faqala lahu ma ma'na qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa faqala huwa 'ala 'arsyihi kama akhbar. Apa yang dimaksud dengan ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa? Faqala, ia berkata, huwa 'ala 'arsyihi, Allah berada di atas arasnya, kama akhbar, sebagaimana yang ia kabarkan. Faqala ya Aba Abdullah, lalu dibantah oleh dia itu. Faqala ya Aba Abdullah, innama ma'nahu istaula. Wahai Aba Abdullah, sesungguhnya maknanya itu istaula, yaitu meliputi. Faqala iskut, jadi uskut, diam kau. La yuqalu istaula, jangan kau sebut istaula ala syai' illa ayyakuna lahu mudad, melainkan itu akan menjauhkan dari pengertian yang sebenarnya. Itu ya, fa idza ghalaba ahaduhuma qila istaula kama qala an-nabigha, qila istaula kama qala an-nabigha illa limislika aw man anta sabikuhu sabqal jawadi idastaula 'alal amadi. Wa qala Muhammad ibn an-Nadhr sami'tu Ibn al-Arabi, jadi sami'tu Ibn al-Arabi sahib al-lughah yaqulu aradani Ibnu Abi Daud atlubu lahu fi ba'di lughatil Arab wa ma'aniha ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa bimakna istaula, faqultu lahu wallahi ma yakunu hada wala wajadtuhu. Jadi ketika ada orang mengatakan ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa bimakna istaula. Istawa itu maknanya istaula katanya, yaitu meliputi. Faqultu lahu, lalu aku berkata padanya, wallahi, demi Allah, itu tidak ada, wala wajatu, dan aku tak pernah mendapatkannya. Qaulul Khalil bin Ahmad Syekh Sibawi. Jadi qaulul Khalil bin Ahmad Syekh Sibawi, zakara Abu Umar bin Abdul Bar anhu fit Tamhid, qala al-Khalil bin Ahmad istawa ila sama ayyi irtafa'a ila sama. Lah itu artinya ya, jadi naik ke atas. Jadi itu pemahaman dari para ulama-ulama yang ahli. Kalau diartikan istaula itu salah menurutnya. Ini bagian lain yang saya sebutkan berkaitan dengan di mana Allah. Sebenarnya sangat panjang pembahasan ini, bisa-bisa dibaca satu kitab seutuhnya ya. Tapi saya pandang cukup sampai di sini. Jadi yang dimaksud istiwa itu memang hakikatnya Allah beristiwa di atas langit, sebagaimana yang disebutkan oleh yaitu para sahabat Nabi, yang disinyalir oleh yaitu Imam Qurtubi. Nah, dari perkataan ahli bahasa ini, makin seyakin-yakinnya bahwa yang dimaksud dengan istiwa alal ars itu adalah ala, irtafa,
Kemudian walaupun tidak cukup terkenal, ada mufassir yang mengartikan yaitu istaqarra, kemudian mengatakan istiqrar, ada yang demikian juga. Terlalu banyak kalau mau menghimpun perkataan-perkataan seperti itu. Aneh kalau kemudian juga dari kelompoknya Gus Sakka ini, kalau saya perhatikan tuh aneh bin ajaib. Kalau ada yang hadis yang cocok dengan pikirannya, hadis itu ya, hadis yang cocok dengan pikirannya yang bersifat doa. Padahal menurut kami bukan begitu maksudnya kalau dibuka lainnya itu. Itu kan dikatakan bukan pendapatnya Baihaqi, pendapatnya ashabuna, yaitu teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Kan biasa dari kalangan mutakallimin itu juga disebutkan kalau misalnya seperti Imam Qurtubi menyebut ini adalah perkataan mutakallimin yang seperti itu tuh, yang anti dengan arah itu. Kan disebutkan ini adalah qaulul mutakallimin, ini perkataan mutakallimin gitu. Begitu itu artinya. Itu saudara, jadi apa yang dikatakan oleh ini ya, dari perkataannya mutakallimin tadi, kalau mutakallimin memang ahli filsafat banyak yang tidak meyakini perkataan dari Al-Quran, perkataan dari hadis Nabi. Karena satu contoh lagi, tadi hadis itu yang dibolak-balik ditafsirkan semau-maunya itu, kemudian menolak hadis yang jelas-jelas, hadis jariyah misalnya, aina Allah fis sama, lah itu ditolak itu. Walaupun hadis sahih itu berusaha dilemahkan. Ini kan lucu. Seperti kelompoknya siapa ya, yang ngaku-ngaku aswaja ini. Aduh, capek saya itu. Barangkali ini saja dari saya, yang jelas itu sudah cukup komentarnya dari beberapa komentar ya, dari para ulama, baik dari tadi Imam Qurtubi berkaitan dengan akidah para sahabat Nabi, kemudian dari kalangan ahli bahasa Arab termasuk Sibawai tadi itu, bagaimana mengartikan yaitu istawa 'alal arsy. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.